Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadir Setiawan dari kelas IE 20C NIM 3520100322. Tugas individu otomatis industri. Tanya nomor 1. Jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Bagaimana listrik itu bisa dibuat? Tenaga listrik biasanya dihasilkan dengan generator mekanik listrik yang digerakkan oleh uap, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil atau panas yang dilepas dari reaksi nuklir, atau dari sumber lain seperti energi kinetik dari angin atau air mengalir. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud arus DC dan AC? Arus AC elektromagnetik urut, yaitu listrik yang besar dan arah arusnya yang bisa selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Arus DC direct current, yaitu sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja, seperti di gambar samping ini, arus AC dan arus DC. Pertanyaan nomor 3. Apa perbedaan ketika ada arus tinggi, tegangan rendah, dan tegangan rendah arus tinggi? Lebih berbahaya mana? Arus listrik merupakan sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian. Tiap satuan waktu yang dinyatakan dalam satuan ampere. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Semakin tinggi tegangan listrik, maka arus listrik akan semakin besar pula, sehingga tegangan listrik yang tinggi akan lebih berbahaya dengan tegangan rendah. 4. Pada penggunaan yang bagaimana ketika arus listrik itu tinggi, tegangan rendah, dan tegangan tinggi, arus rendah. Penggunaan arus rendah tegangan tinggi. Penggunaan listrik tegangan tinggi yaitu pada transmisi PLN, transformator, trafo, dan rumah penduduk. Tegangan yang ditransfer dari gardu induk PLN bisa mencapai 150 kW. Penggunaan tegangan rendah arus tinggi yaitu pada kelistrikan mobil atau motor melalui baterai 12 volt melalui spool, maka arus listrik yang berasal dari baterai dapat ditingkatkan sehingga dapat menyalakan kelistrikan pada kendaraan. Tanya nomor 5. Apa peran otomatis induksi bagi perusahaan? Meningkatkan produktivitas. Banyak perusahaan yang mempekerjakan ratusan karyawan produksi, namun perusahaan tetap harus ditutup pada saat cuti bersama atau proses pemeliharaan. Otomatisasi memastikan bahwa proses produksi tetap dapat berjalan dalam waktu yang lebih lama karena semua sudah dijalankan mesin. Hal ini akan meningkatkan produktivitas atau output perusahaan. Meningkatkan fleksibel dalam lini produksi. Terkadang perusahaan harus menambah tugas baru, akan ada biaya tambahan untuk mendapatkan dan melatih tenaga manusia.
untuk melakukan tugas baru. Ini tetapi mesin dapat diprogram untuk melakukan tugas tersebut dengan biaya lebih rendah. Proses produksi pun menjadi lebih fleksibel. Meningkatkan keamanan, proses produksi tidak lepas dari bahaya apabila dalam penggunaan peralatan berat yang penuh resiko. Otomatisasi industri memungkinkan penggunaan mesin dan robot untuk melakukan tugas-tugas yang berbahaya. 6. Jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Pada umumnya, aliran arus listrik sendiri mengikuti arah aliran muatan positif. Dengan kata lain, arus listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif, atau bisa pula diartikan bahwa arus listrik mengalir dari potensial menuju potensial rendah. Arus listrik positif adalah aliran yang bermuatan positif yang disebabkan oleh adanya perpindahan elektron. Arus listrik negatif adalah aliran listrik yang bermuatan negatif yang bergerak mengisi kekosongan. 7. Jelaskan mengenai listrik 3 phase dan 1 phase, manfaatnya, penerapan, dan bagaimana cara membuat listrik 1 phase dan 3 phase. Listrik 1 phase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan dua kawat pengantar. Yang pertama sebagai kawat phase L dan yang kedua sebagai kawat netral N. Umumnya listrik 1 phase bertegangan 220 sampai dengan 240 volt yang digunakan banyak orang. Listrik 3 phase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat phase RST dan 1 kawat netral N, atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 phase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya, listrik 3 phase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Seperti gambar ini bisa dilihat listrik 1 phase dan listrik 3 phase. 8. Arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Arus pada PLN menggunakan arus AC alternatif current. Alasan mengapa PLN menaikkan tegangan? Untuk mengurangi rugi daya pada pembangkit, mengurangi jatuh tegangan pada ujung transmisi, menghemat biaya kabel konduktor. 9. Jelaskan mengenai magnet kutub magnet. Bagaimana magnet itu bisa dibuat? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Kutub magnet adalah daerah magnet yang berbeda yang berada di ujung-ujung magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menduksi membuat magnet dengan cara menduksi. Induksi artinya mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Menggosok magnet dapat dibuat dengan cara menggosok sebuah benda magnetis dengan magnet. Mengaliri arus listrik magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik ke benda magnetis. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.